got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kita akan mempresentasikan ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika dan dinyatakan dalam lambang T. Unsur atau anggota ruang sampel atau titik sampel adalah tiap hasil dalam ruang sampel. Contoh ruang sampel. Tanpa ada kejadian atau percobaan, kita tidak bisa menentukan ruang sampel. Salah satu percobaan yang bisa diambil adalah pada pelemparan sebuah koin. Ruang sampel dari sebuah koin adalah S sama dengan A dan G, di mana A sama dengan kejadian muncul angka dan G adalah kejadian muncul gambar. Oleh karena banyaknya elemen di dalam ruang sampel ada 2, maka NS sama dengan 2. Cara mencari titik sampel. Suatu percobaan terdiri lantunan 2 buah mata uang logam. Gunakan tabel untuk menentukan semua titik sampel. Tabel dapat dilihat di layar di atas. Diagram pohon. Suatu percobaan terdiri lantunan 2 buah mata uang logam. Gunakan diagram pohon untuk menentukan semua titik sampel. Diagram pohon dapat dilihat di layar di atas. Menghitung titik sampel. Aturan MN. Jika suatu operasi dapat dilakukan dengan M cara, dan jika untuk tiap cara ini, operasi kedua dapat dikerjakan dengan N cara, maka kedua operasi itu dapat dikerjakan bersama-sama dengan MN cara. Contoh, berapa banyak titik sampel dalam ruang sampel jika sepasang dadu dilantunkan sekali? Jawabannya, dadu pertama dapat menghasilkan salah satu dari M sama dengan 6 posisi. Untuk tiap posisi tersebut, dadu kedua dapat pula menghasilkan N sama dengan 6 posisi. Jadi, pasangan dadu itu dapat menghasilkan MN adalah 6 kali 6 sama dengan 36 posisi. Sekian dari ruang sampel, maka materi akan dilanjutkan oleh teman kami. Materi selanjutnya adalah peluang. Peluang kejadian. Definisi peluang kejadian adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Untuk mencari peluang, kita dapat menggunakan rumus PA sama dengan NA dibagi NS. PA adalah peluang kejadian A. NS adalah banyaknya titik sampel dan NA adalah banyaknya anggota kejadian. Rentang peluang ada di 0 sampai 1. Jika peluang sama dengan 0, maka kejadian mustahil terjadi. Jika peluang sama dengan 1, maka kejadian pasti terjadi. Contohnya, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Dadu itu punya 6 sisi. Dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS-nya adalah 6. Dalam mata dadu, bilangan primanya itu 2, 3, dan 5. Jadi NA-nya adalah 3. Jika NA dan NS sudah diketahui, maka tinggal masukkan ke rumus PA sama dengan 3 dibagi 6 dapat disederhanakan menjadi 1/2. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 1/2. Berikutnya adalah komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian adalah kebalikan dari peluang, dapat dilambangkan dengan PA aksen atau PA komplement. Rumusnya, PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA. Contohnya, peluang seseorang diterima di PTN Idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima PTN tersebut? PA-nya adalah 0,54, maka PA aksen adalah 1 dikurangi 0,54 sama dengan 0,49.
Jadi peluang tidak diterima di PTN tersebut adalah 0,9. Selanjutnya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian ialah banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyak percobaan yang dilakukan. Rumusnya, FA sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. Contoh, pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Jumlah dadu tersebut maksimal 12 karena 6 ditambah 6. Jika lebih dari sama dengan 10, berarti jumlahnya adalah 10, 11, dan 12. Maka A sama dengan 4,6, 5,5, 6,4, 5,6, 6,5, dan 6,6. Banyaknya anggota kejadian ada 6. Banyaknya titik sampel adalah 36 karena ada 2 dadu yang dilempar. Kita cari terlebih dahulu PA-nya. PA sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Maka frekuensi harapannya adalah 1/6 dikali 72 sama dengan 12. Kaidah pencacahan. Ada beberapa aturan dalam kaidah pencacahan. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Jika ada K1, cara melakukan kegiatan 1, K2, cara melakukan kegiatan 2, dan Kn, cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka K1 ditambah K2 ditambah Kn cara untuk melakukan kegiatan. Biasanya, aturan penjumlahan digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus atau berupa pilihan. Contohnya, Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 jenis mobil MVP. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Ada 3 sedan, 4 SUV, dan 5 MVP. Jika dijumlahkan adalah 12 mobil. Jadi pilihan Fatih untuk membeli mobil adalah 12 pilihan. Aturan yang kedua adalah aturan perkalian. Jika K1, cara melakukan kegiatan 1, K2, cara melakukan kegiatan 2, dan Kn, cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka K1 dikali K2 dikali Kn cara untuk melakukan kegiatan. Biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Contohnya, Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Cara Tony untuk memasangkan baju dan celana yang dimilikinya. Ada 3 baju dan 2 celana. Baju dan celana akan digunakan bersamaan. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka Tony memiliki 6 cara untuk memasangkan baju dan celana. Aturan yang ketiga adalah aturan pengisian tempat. Misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah K1 dikali K2 dikali Kn. Contohnya, dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 anggota sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan tim pengurus yang mungkin? Jabatan sebagai ketua ada 8 kandidat. Jabatan wakil ketua ada 7 kandidat karena yang satu sudah berkurang untuk mengisi posisi sebagai ketua. Sekretaris ada 6 kandidat karena yang satu orang sudah jadi ketua dan satu lagi sudah menjadi wakil. Yang terakhir bendahara ada 5 kandidat karena sudah berkurang 3, jadi 8 dikali 7
dikali 6 dikali 5 sama dengan 1680 susunan. Materi selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kelompok objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang sebelumnya. Permutasi memiliki 4 jenis. Yang pertama, permutasi lengkap. Yang kedua, permutasi sebagian. Yang ketiga, permutasi unsur sama. Dan yang terakhir, permutasi siklik. Permutasi lengkap. Permutasi lengkap yaitu menyusun sebanyak n objek, dapat dirumuskan dengan n faktorial. Contohnya, terdapat 3 perempuan, 3 laki-laki akan duduk berdampingan. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan apabila yang pertama disusun secara bebas, yang kedua perempuan duduk berdampingan, yang ketiga perempuan berdampingan dan laki-laki berdampingan, dan yang terakhir yaitu perempuan tidak berdampingan. Jika disusun secara bebas, maka akan terdapat 6 orang, maka 6 faktorial, maka menghasilkan 720 cara. Yang kedua, apabila perempuan harus berdampingan, maka akan menjadi 4 faktorial dikali 3 faktorial, menghasilkan 144 cara. Yang ketiga, apabila perempuan berdampingan dan laki-laki berdampingan, maka 3, apabila perempuan berdampingan dan laki-laki berdampingan, maka dapat dirumuskan menjadi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial menghasilkan 72 cara. Dan yang keempat, apabila perempuan tidak berdampingan, maka dapat dirumuskan dengan bebas dikurangi yang berdampingan. Jadi 720 dikurangi 144 menghasilkan 576 cara. Permutasi sebagian. Permutasi sebagian menyusun R objek sebanyak n objek. Dapat dirumuskan dengan n faktorial per n kurangi r faktorial. Contohnya, jika di kelas 12 terdapat sebanyak 13 orang siswa, akan dibentuk sebuah kepengurusan kelas terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka berapa banyak cara yang bisa dilakukan? Penyelesaiannya adalah 13 faktorial per 13 dikurangi 3 faktorial, maka akan menghasilkan 1716 cara. Permutasi unsur sama. Permutasi unsur sama dapat dirumuskan dengan n faktorial per k1 faktorial dikali k2 faktorial. Contohnya, dalam kata matematika terdapat huruf M sebanyak 2, huruf A sebanyak 3, dan huruf T sebanyak 2. Bila dimasukkan ke dalam rumus akan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 faktorial dikali 3 faktorial dan dikali 2 faktorial. Permutasi siklik. Permutasi siklik disusun melingkar sehingga dianggap menjadi satu poros, memiliki rumus n-1 pangkat 1. Contoh soal, jika diketahui ada 3 anak, ayah, ibu, kakek, dan nenek duduk di meja bundar, maka berapa banyak cara yang bisa dilakukan apabila yang pertama disusun secara bebas, yang kedua ayah dan ibu berdampingan, ketiga ayah ibu berdampingan, kakek nenek berdampingan, dan yang keempat ayah ibu berdampingan serta kakek nenek tidak berdampingan. Penyelesaiannya jika disusun secara bebas yaitu 7 dikurangi 1 faktorial, maka hasilnya sebanyak 720 cara. Yang kedua, apabila ayah dan ibu berdampingan, maka bila dimasukkan ke rumus 6 dikurangi 1 faktorial dikali 2 faktorial, maka akan menghasilkan 240 cara. Yang ketiga, apabila ayah ibu berdampingan dan kakek nenek berdampingan, maka 5 dikurangi 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial, maka akan menghasilkan sebanyak 96 cara. Yang terakhir, jika ayah dan ibu berdampingan, kakek nenek tidak berdampingan, maka dapat diselesaikan dengan cara poin B dikurangi poin C
atau 240 dikurangi 96 maka akan menghasilkan 144 cara. Selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi adalah menyusur R objek sebanyak keseluruhan N objek. Namun pada kombinasi susunannya tidak diperhatikan, sehingga kita dapat merumuskan dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Contohnya, di kelas 12 terdapat 13 orang siswa. Akan dipilih 3 orang siswa menjadi pengurus kelas. Maka berapa banyak cara yang dapat dilakukan? Penyelesaiannya adalah kita dapat memasukkan kedua angka tersebut ke dalam rumus menjadi 13 faktorial per 3 faktorial dikali 13 dikurangi 3 faktorial. Maka akan menghasilkan sebanyak 286 cara. Sekian dari materi peluang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan materi tentang peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk terjadi apabila ada kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru. Maka, kejadian baru itu disebut kejadian majemuk. Kejadian majemuk dapat divisualisasikan melalui diagram Venn. Semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan ruang sampel terdapat sebanyak 10 anggota. Nomor 1. Peluang kejadian saling lepas dapat dirumuskan P A gabungan B sama dengan P A plus PB dengan syarat A dan B adalah dua kejadian saling lepas dalam ruang sampel. Nomor 2. Peluang kejadian bersyarat. Jika peluang kejadian A dengan syarat B telah terjadi, dapat dirumuskan P A per B sama dengan P A irisan B per PB. 3. Peluang gabungan dua kejadian dengan rumus P A gabungan B sama dengan P A ditambah PB dikurang peluang A irisan B. Yang keempat adalah peluang kejadian saling bebas. Rumusnya adalah peluang dalam kurung ruang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Contoh soal, terdapat 30 siswa kelas, 15 siswanya menyukai olahraga, 20 siswa menyukai membaca, 10 siswa menyukai olahraga dan membaca. Jika dipilih secara acak, terpilihlah siswa yang suka olahraga atau membaca. A diistilahkan olahraga, B membaca. Jumlah ruang A berjumlah 15 dari olahraga, jumlah ruang B dari ruang membaca ada 20, dan semesta dari jumlah seluruhan ada 30. Peluang ruang A gabungan ruang B yang dipertanyakan dengan rumus 15 per 30 ditambah 20 per 30 dikurangi 10 dari 30 berjumlah 25 per 30 atau kita sederhanain menjadi 5 per 6. Diagram Venn yang ada di dalam PPT tersebut, ruang A terdiri 15 kurangi 10 jumlah 5. 5 itu adalah anggota siswa yang hanya menyukai olahraga. Di ruang B terdapat 20 kurangi 10 berjumlah 10 yang hanya menyukai membaca, dan di tengahnya ada irisan 10 yang berjumlah dari seluruh 10 orang yang menyukai olahraga dan membaca. Di ruang semesta tersebut ada 30 siswa, yaitu jumlah dari seluruh siswa yang ada di kelas, dan di situ ada 5, 20 kurangi 25 yaitu jumlah siswa yang tidak menyukai membaca dan olahraga. Bombastic side eye. Kesukaan antara dua dong. Siswa yang dua-duanya ya. Ha!